Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Untuk melawan para koruptor, mungkin kita perlu sedikit otoriter. Ucapan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto sambil berseloroh dalam acara Sarasehan Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta. Hal itu disampaikan Prabowo ketika membahas tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia. Tantangan itu antara lain berupa praktek korupsi dan penyelewengan birokrasi. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab tuduhan sekelompok orang yang menyebut Prabowo sebagai otoriter, padahal Prabowo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Prabowo tidak pernah membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat. Prabowo tidak pernah melarang siapapun untuk melontarkan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah. Bahkan serangan-serangan terhadap dirinya yang sudah menjurus fitnah pun tetap saja dibiarkan. Meski demikian, ada saja orang yang menuduh Prabowo otoriter. Tetapi dalam menghadapi koruptor, ujar Prabowo, mungkin perlu sedikit otoriter. Karena untuk menciptakan the new Indonesia, negara ini harus bersih dari korupsi. Ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Untung kita masih negara kita negara demokrasi kan, benar ya? Demokrasi agak demokrasi ya. Agak ya, lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh, saudara. Iya kan? Benar nggak? Jadi jangan ini loh, ada kelompok-kelompok yang selalu mengeluh. Indonesia beginilah, Prabowo otoriter lah, benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu. Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya. Banyak negara lain nggak tahu lah, hari ini ada, besoknya nggak ada, iya kan? Jangan-jangan efektif yang itu, jangan-jangan. Waduh, ini ada banyak wartawan ya. Waduh, ada lagi banyak duta besar ini. Negara barat lagi, waduh gue. I am completely democratic. Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan pencapaian pemerintah dalam mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga bisa menghemat lebih dari 300 triliun rupiah. Hasil penghematan itu digunakan untuk membantu masyarakat miskin, membuka lapangan kerja, dan membiayai program makan bergizi gratis. Meskipun sampai saat ini masih terjadi kebocoran, namun Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang telah bekerja keras mengatasi kebocoran. Tetapi upaya memberantas korupsi dan penyelewengan tidak boleh berhenti. Kita tidak perlu malu bahwa kita masih banyak kekurangan, ujar Prabowo. Korupsi masih terlalu banyak dan kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, penyelewengan, dan praktek korupsi harus dihentikan. Dalam kaitan ini, Prabowo menyinggung pertemuannya dengan para pengusaha Indonesia yang sebagian besar adalah teman-temannya. Kepada para pengusaha tersebut, Prabowo mengatakan agar mereka mematuhi peraturan. Namun orang Indonesia itu pintar-pintar, lanjut Prabowo, pintar mencari peluang untuk mengatasi peraturan. Untuk menghilangkan kebiasaan mengakali peraturan, terlebih dulu pemerintah harus membersihkan birokrasi. Sebab terkadang menghadapi birokrat jauh lebih sulit daripada menghadapi musuh. Presiden Prabowo pun mengutip ucapan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada masa Perang Dunia Kedua, bahwa dirinya lebih takut kepada birokrat ketimbang terhadap Adolf Hitler. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar, iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah. Saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu.
Guna mengatasi korupsi, penyelewengan, dan kebocoran, Prabowo bertekad menegakkan hukum tanpa kompromi. Meski demikian, Prabowo menegaskan tidak boleh ada kesalahan peradilan yang menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman. Apalagi jika hukum dijadikan alat untuk mengadili lawan politik. Dalam hal ini, Prabowo sudah membuktikan bahwa ia pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada terdakwa yang diadili karena perseteruan politik. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau, dan saya sudah buktikan. Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan yang final kepada mereka itu. Dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah. Tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil, Prabowo sudah memberikan wewenang penuh kepada PPI dan Antara Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta para menteri lainnya untuk mengganti semua pejabat yang berkinerja tidak baik dan pejabat yang melakukan pelanggaran. Sebab pada dasarnya tidak ada orang yang tidak tergantikan. Dalam kaitan ini, Prabowo sudah menyiapkan institusi-institusi pendidikan. Mulai tahun ini pemerintah akan membangun 10 universitas baru, di antaranya sebuah lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan. Melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut, putra-putri terbaik Indonesia akan dipilih untuk digodok dan disiapkan guna mengambil alih kepemimpinan pada berbagai institusi pemerintahan pada saat diperlukan. Pemberantasan korupsi, pembenahan birokrasi, serta perbaikan tata kelola merupakan kunci keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Itu sebabnya ketika terjadi gonjang-ganjing di pasar modal akibat pembukuan IHSG oleh Morgan Stanley Capital International, lantaran Bursa Efek Indonesia dinilai tidak transparan, Prabowo segera menginstruksikan para pemangku kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan agar segera bertindak untuk membenahi pasar modal dan menciptakan transparansi dalam praktik perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Indonesia memang sedang memperoleh penilaian negatif dari lembaga-lembaga internasional yang berpengaruh dalam urusan rating perekonomian. Moody's Investor Service menurunkan rating outlook Indonesia menjadi negatif dari yang sebelumnya stabil. Dan Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia ke level underweight dari yang sebelumnya overweight. Namun, penilaian negatif tersebut tampaknya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan angka pertumbuhan mencapai 5,39% pada kuartal 4 2025, dan pertumbuhan year on year mencapai 5,11%. Capaian ini ditopang kuatnya permintaan domestik, investasi yang tumbuh tinggi, belanja pemerintah yang optimal, ekspor yang stabil, serta dukungan penempatan kas negara di bank-bank komersial. Dalam kondisi seperti inilah, Sarasehan Indonesia Economy Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia Jakarta menjadi sangat penting dan krusial untuk diselenggarakan. Sarasehan ini menjadi sarana yang sangat tepat bagi pemerintah guna memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada para pebisnis dan investor nasional maupun internasional, para duta besar negara-negara sahabat, serta lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia mengenai berbagai hal terkait ekonomi Indonesia dan capaian-capaian pemerintah di bidang ekonomi. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku penyelenggara acara Indonesia Economy Outlook 2026 menjelaskan bahwa rating Indonesia sebenarnya masih berada dalam level investasi yang baik, meskipun ada outlook negatif dari Moody's.
Men of our time.